Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kegiatan belajar kita di sore ini insyaallah dalam mengkaji ayat-ayat Allah terutama yang berada di juz 29 insyaallah taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa diberi kelancaran oleh Allah dan dimudahkan untuk menjalaninya, amin. Nah, kemudian para ikhwah dan akhwat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perkenalkan anak Ahmad Ilyas, ya. Jadi insya Allah akan membersamai antum semua dalam kajian tafsir ini, untuk 1 semester atau 5 bulan ke depan insya Allah. Kemudian ya, mungkin perlu sedikit, ya, diketahui para ikhwah dan akhwat semuanya bahwa anak itu pendidikannya atau latar belakang pendidikan itu alhamdulillah pernah belajar di Ma'hadil Ulum Lipia atau, ya, Ma'had Lipia insyaallah, dan lulus tahun 2015, ya, 2015, selama 7 tahun belajar di Lipia alhamdulillah. Nah, kemudian baru kemarin anak sempat, ya, melanjutkan di Dirasat Islamiyah atau Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN, ya, dan alhamdulillah baru tahun kemarin juga kita menyelesaikan di tahun 2024 walillahilhamd. Jadi ya, itu latar belakang pendidikan dari anak, ya, ikhwah dan akhwat sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian, ya, insya Allah nanti kita akan memulai dengan muqaddimah. Ya, jadi ketika kita seperti tadi, ya, yang disampaikan oleh admin, ya, insya Allah kita akan mengkaji juz ke 29, ya, namun ya, kita berharap kemudian anak ulangi, ya, apa yang disampaikan oleh admin tadi. Insya Allah usahakan kita bisa hadir walaupun hanya menyimak tidak mengapa, ya. Nanti jika kita akan absen atau kita akan buka, yang mau membaca tidak dilarang, ya, nanti, tapi agar bergiliran nanti akan dibuatkan insya Allah mulai pekan depan dua atau satu orang, ya, yang setiap setiap baca bisa bergantian, 2 atau 1 orang, 1 atau 2 orang. Jadi seperti itu, bisa daftar ke admin, ya, kalau mau membaca insya Allah. Nah, kemudian mohon diperhatikan tata tertibnya, ya, para ikhwah dan akhwat semuanya, agar bisa dipahami. Sudah di-share oleh admin tata tertib untuk kajian di sore ini. Nah, kemudian berikutnya juga bahwa setiap pekan akan ada ujian lewat Google Form insya Allah, terdiri dari 5 soal, tapi soalnya pilihan ganda, jadi tidak usah khawatir insya Allah. Dan setiap pekan ada 5 soal seperti itu. Nah, nanti kalau diakumulasikan, digabungkan selama 5 bulan atau selama 20 pekan, itu jadi 100 soal. Maka setiap soal di sini nilainya 1 poin. Jadi ketika para ikhwah dan akhwat semuanya
setiap pekan mengerjakan soal itu untuk satu soalnya akan bernilai 1 poin. Jadi 5 soal ya 5 poin. Tapi kalau digabungkan selama 20 pertemuan, maka nilainya kalau betul semua akan menjadi 100 ya, kalau betul semua. Nah, insya Allah. Jadi soalnya insya Allah bukan bentuknya isian ya, bukan bentuknya uraian dan sebagainya, tapi pilihan ganda insya Allah. Nah, jadi bisa dipersiapkan, tapi tidak tidak usah terlalu khawatir ya, terlalu takut. Nah, ini pun bagi yang ingin mendapatkan sertifikat ya, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat di akhir di akhir acara ya, insya Allah akan ada sertifikat dengan nilai bagi yang mengerjakan soal-soal itu. Nah, ya, baik itu untuk mukadimah dari ana. Kemudian insya Allah kita akan sama-sama memasuki mukadimah materi ya, mukadimah materi. Jadi insya Allah kita akan belajar tafsir juz 29 ya. Sumber utamanya dari tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'an Al-Azim ya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nah, tafsir ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi kita akan mempelajari. Nah, tapi nanti untuk untuk prakteknya bisa nanti ana tambahkan penjelasan dari tafsir yang lainnya yang sudah ana baca ya, terutama nanti kita akan coba jelaskan jika ada tambahan dari tafsir yang lainnya. Tapi utamanya atau pokoknya itu asal yang kita kaji itu dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, ya, kemudian tafsir Ibnu Katsir ya, kita akan belajar tafsir, tapi akan lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu makna tafsir ya. Kenapa? Karena ya, kita belajar tafsir, ketika ditanya nanti arti tafsir itu apa, kita nggak tahu. Nah, ini akan disayangkan ya, disayangkan jika kita tidak mengetahui artinya. Nah, jadi kita akan tampilkan terlebih dahulu ya di sini makna dari tafsir ya, yang ana ambil dari kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, dari Al-Usulu fi Tafsir. Nah, kita akan perkenalan tentang makna tafsir terlebih dahulu. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tafsir itu berasal dari bahasa Arab ya. Kata tafsir itu berasal dari bahasa Arab yang berasal pula dari kata al-fasru ya. Al-fasru ini artinya al-kashfu anil mughatta. Arti secara bahasa dari kata tafsir atau al-fasru itu adalah menyingkap dari dari sebuah benda yang tertutup ya, anil mughatta, menyingkap dari yang tertutup. Itu arti dari tafsir secara bahasa ya, arti tafsir secara bahasa itu seperti itu. Nah, kemudian secara istilah makna tafsir itu dijelaskan oleh para ulama adalah bayan ma'anil Qur'anil Karim. Lebih simpel sebenarnya, lebih mudah diingat ya. Jadi makna tafsir secara istilah ya, ikhwah dan akhwat sekalian, itu adalah ya, bayan ma'ani Al-Qur'an Al-Azim, penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'an Al-Azim. Nah, jadi ini makna tafsir secara istilah. Nah, ya, kemudian kita perlu mengingat ya, ketika kita belajar tafsir tentu kita harus meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena materi ini ya secara tidak langsung itu bersinggungan dengan kalamullah, yang itu merupakan ilmu paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang mempelajari kalam
kalamullah. Tafsir ini bersinggungan erat dengan kalamullah karena apa? Karena ya sumber sandaran dari tafsir itu kan menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama pun ya mereka ketika menghukumi belajar ilmu tafsir ya mereka menjelaskan bahwa belajar ilmu tafsir itu adalah wajib ya, wajib bagi seorang muslim. Landasannya apa? Landasannya ini ada minimalnya 2 firman Allah Ta'ala. Nah, yang pertama adalah firman Allah yang bunyinya Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ada di surat Shad ayat 29. Jadi Allah berfirman, inilah Alkitab yang kami turunkan kitab ini kepadamu, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak yang telah diberkahi. Al-Quran sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi. Ini tujuannya untuk ditadaburi ayat-ayatnya, direnungi ayat-ayatnya, ya, diperhatikan ayat-ayatnya atau makna ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar bisa menjadi pengingat bagi orang-orang yang paham, yang mengingat, yang memiliki hati. Nah, kita nggak mungkin bisa mentadaburi Al-Quran kalau kita nggak tahu artinya. Ya, dan salah satu untuk menunjang ya pengetahuan kita tentang makna Al-Quran atau pengetahuan Al-Quran tentang arti Al-Quran, kita bisa mempelajari tafsir ini sendiri. Nah, ya, jadi tafsir adalah wasilah untuk mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Hukum wasilah itu ya sama dengan hukum yang ditujunya. Jadi ketika mentadaburi Al-Qur'an itu kata Allah itu adalah wajib, perintah liyadabbaru, maka wasilahnya pun menjadi wajib bagi seorang mukmin. Nah, kemudian yang kedua, ya, dasar dari mempelajari ilmu tafsir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ada di surat Muhammad ayat ke-24. Jadi para ikhwah dan akhwat sekalian, Allah di sini menyindir kita semuanya sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ya, maksudnya orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, tapi mereka nggak mau mentadaburi. Am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Ataukah ada penutup, ada kunci di dalam hati-hati mereka? Ya, berarti kalau seperti itu, bagi yang tidak mau mempelajari Al-Quran, secara tidak langsung Allah katakan, secara tidak langsung mereka telah dikunci hati-hatinya dari memahami Al-Quran. Jadi penting para ikhwah dan akhwat sekalian, mempelajari Al-Quran itu ya adalah suatu perintah dan hukumnya wajib bagi seorang mukmin, karena itu bisa merealisasikan makna-makna yang ada di Al-Quran itu sendiri. Nah, ya, jadi seperti itu ya kurang lebihnya makna tafsir dari para ulama. Nah, dan ada di sini ya di bawah ya para ikhwah sekalian tentang ucapan atau beberapa perkataan yang disampaikan oleh beberapa ulama ya. Dan di sini disebutkan ya, ada penjelasannya bahwasanya wa kana salaful ummah
ala tilka tariqatil wajibah. Jadi ulama-ulama salaf terdahulu dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu belajar Al-Quran dengan metode seperti itu. Maksudnya apa? Sambil mentadaburi Al-Quran. Nah, yata'allamuna al-Qur'ana alfadhahu wa ma'anihi. Jadi mereka orang-orang salaf kita dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, ya semuanya yang berada di jalur yang benar, mereka mempelajari Al-Quran itu baik lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya, bukan cuma lafadznya seperti hafalan-hafalan yang banyak sekali terjadi di pesantren-pesantren. Hafalan bagus, tapi kalau tidak tahu maknanya, bagaimana dia bisa mengamalkan perintah-perintah yang ada di Al-Quran atau menjauhi larangan-larangan yang ada di Al-Quran. Menghafal bagus, tapi harus ditekankan lagi, harus diperintahkan lagi untuk mengetahui maknanya. Nah, li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal amali bil Qur'ani ala muradillahi bihi. Nah, karena belajar Al-Quran dengan metode seperti itu, yaitu menghafal atau mempelajari lafaz-lafaznya, kemudian makna-maknanya, itu akan mengokohkan dalam amal kita dengan Al-Quran seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innal amala bima la yu'rafu ma'nahu ghairu mumkinin. Karena mengamalkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak diketahui artinya itu nggak mungkin. Kita kalau mau mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran maksudnya isi Al-Quran tapi nggak tahu maknanya, itu mustahil, nggak mungkin Nggak mungkin kita mau mengamalkan isi Al-Quran dan kita nggak tahu maknanya, itu ghairu mungkin, kata Syekh Shalih Utsaimin, ghairu mungkin, nggak mungkin Mau mengamalkan Al-Quran tapi nggak tahu artinya, nggak tahu arti dari Al-Quran itu sendiri, itu nggak mungkin. Kemudian waqala Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in. Beliau salah seorang tabi'in. Nah, kata beliau, Abdurrahman As-Sulami berkata, haddatsana alladziina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima. Telah memberikan menceritakan kepada kami orang-orang yang dulu membacakan kepada kami Al-Qur'an, seperti Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Mas'ud, karena beliau Abdurrahman As-Sulami ini salah satu berguru atau beberapa guru Al-Qur'annya langsung kepada sahabat tersebut. Nah, dan selain dari keduanya, apa yang beliau lakukan ketika belajar Al-Quran kepada para sahabat? Annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizha. Bahwa para sahabat ini ketika mengajarkan Al-Quran kepada tabi'in, mereka juga menceritakan mereka ketika belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran 10 ayat, 10 ayat. Jadi mereka belajar 10 ayat itu tidak mau berpindah, tidak mau melangkah ke ayat berikutnya hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sampai mereka belajar dari ayat-ayat itu tentang ilmu yang ada di dalamnya wal amal, dan mengamalkannya. Nah, Masya Allah Masya Allah, ini adalah metode para salaf kita, para sahabat tabi'ut tabi'in ketika mempelajari Al-Quran. Mereka belajar 10 ayat, tidak mau melangkah ke ayat berikutnya, mereka menghafalnya, membacanya berulang-ulang, menghafalnya, terus mengetahui maknanya, dan terakhir mengamalkannya. mengamalkannya. Nah,
Qalu, mereka berkata, fata'allamnal Qur'an wal amala wal ilma wal amala jami'an. Kemudian ya, mereka berkata, maksudnya murid-muridnya berkata, maka dengan itu kami belajar dari para sahabat Nabi tadi. Pertama belajar Al-Qur'an, kemudian belajar ilmu juga, ilmu tentang isi Al-Qur'an itu dari ayat-ayatnya dan dari maknanya. Kemudian al-amal sekaligus dengan beramal atau mengamalkan ayat itu. Nah, ini salah satu contoh terbaik ya dari umat ini. Contoh terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak heran ketika ya Allah Subhanahu wa taala bilang radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Ketika Allah bilang radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Dan Allah menjuluki mereka, Nabi dan para sahabatnya, seperti apa? Seperti Al-Qur'an yang berjalan di atas bumi. Al-Qur'an yang berjalan di atas bumi. Ya, jadi itu metode yang diajarkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang berlandaskan dari metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwah dan akhwat, itulah makna tafsir ya yang bisa kita ambil untuk menguatkan tentang materi kita, yaitu tafsir juz at-tasi wal ishrin ya. Kita menguatkan makna tafsir juz ke-29 ya. Ana tidak mau membahas selebihnya tentang materi-materi di buku Syekh Shalih Utsaimin ini. Kenapa? Karena kita hanya mengambil mukadimah aja biar peserta semuanya baik ikhwah dan akhwat paham tentang arti dari tafsir ya. Jangan sampai kita belajar tafsir ketika ditanya makna tafsir itu apa? Tafsir itu adalah ya menyingkap dari sesuatu yang tertutup ya secara bahasa itu. Tapi kalau secara istilah tadi ya bayan kalamil Quran Al-Karim ya. Penjelasan tentang ya bayan ma'anil Quran Al-Karim, penjelasan tentang makna-makna Al-Quran Al-Karim. Nah, baik, itu arti dari tafsir. Nah, kemudian yang perlu kita diketahui ketika kita mempelajari suatu kitab, terutama kitab-kitab yang banyak ilmu di dalamnya, tidak lupa kita juga sempatkan diri untuk mempelajari sedikit dari biografi ulama tersebut ya. Dari biografi ulama tersebut agar apa? Agar kita mendapatkan faidah dari ilmu mereka ya, agar kita mendapatkan faidah dari ilmu mereka. Jangan sampai kita mempelajari sesuatu dari ulama tapi kita nggak paham apa yang atau siapa yang menulisnya, kemudian bagaimana keadaannya, itu ya sangat tidak dianjurkan, Maka kita awali dengan ya tarjamah dari penulis tafsir ini, yaitu tarjamah Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, beliau di sini ya, ini adalah mukadimah dari muallif ya, mukadimah muallif ketika mau menulis Al-Qur'an ini. Beliau sedikit berkata, tapi beliau cantumkan ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an yang berkaitan tentang mukadimah beliau, tafsir khususnya tafsir. Jadi kita coba ya, para ikhwah dan akhwat semuanya sudah memiliki memiliki PDF-nya, tapi tidak mengapa kita share kembali ya di screen agar bisa bisa ya mengikuti semuanya. Oke, kita mulai dari
Ya silakan baca mukaddimah ya, karena ini mukaddimah dari penulis ya. Kita langsung ke biografi aja. Ya, ikhwah dan akhwat sekalian, kita nah, ya, kita masuk ke tarjamah atau biografi ya, biografi dari penulis. Tarjamat Ibnu Katsir. Jadi di sini ada tarjamahnya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi kita minimalnya mengetahui ketika belajar biografi itu minimal kita tahu nama, kemudian lahirnya dan wafatnya, serta beberapa syekh dan kitab-kitab karangannya. Jadi itu minimal ya ketika kita mau ya mempelajari biografi seorang ulama, itu yang kita bisa ambil minimalnya. Jadi Ibnu Katsir ya, tarjamat Ibnu Katsir rahimahullah taala. Yang pertama ismuhu wa mauliduhu wa wafatuhu. Huwa al-Imam al-Hafidh Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir ibn Du bin Katsir bin Dir' al-Qurasyi min Bani Haslah Ulida sanat ihda wa sab'imi'ah kama dzukira huwa nafsuhu fil bidayati wan nihayah fi qaryatin Majidal min a'mali Busra wa qad warada ismuha fil bidayati wan nihayah Majidal ya, dengan adanya ya, wa la'alla dzalika waqa'u tashifan. Jadi Imam Ibnu Katsir adalah namanya ya, kalau lakopnya adalah Al-Imam Al-Hafidh ya, lakopnya itu Al-Imam Al-Hafidh. Tapi kalau namanya dari kunyahnya itu Abul Fida ya. Abul Fida namanya Ismail bin Umar bin Katsir bin Do bin Katsir bin Dir al-Qurasyi min Bani Haslah. Ya, jadi namanya adalah Ismail bin Umar bin Katsir bin Do ya, bin Katsir bin Dir al-Qurasyi dari Bani Haslah. Beliau dilahirkan pada tahun 701 Hijriah. 701 Hijriah sebagaimana disebutkan oleh beliau sendiri di dalam kitab lain, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi beliau memiliki, selain tafsir Ibnu Katsir ini, beliau punya beberapa kitab lagi, bahkan banyak ya. Di antaranya Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini kitab tebal, menceritakan dari awal adanya makhluk sampai akhir ya, akhir makhluk itu sendiri, dari awal sampai akhir ujung makhluk itu sendiri. Ya, beliau dilahirkan di desa Majidal. Ya, Majidal, ada yang berkata Majidal atau Majidal. Termasuk bagian A'mal, itu termasuk bagian dari Busra. Busra di Syam. Ya, Busra itu di Syam, tapi sekarang masuk ke wilayah kalau tidak Yordan, yaitu wilayah ke Palestina ya. Kemudian waqad warada ismuha, dan namanya disebutkan dalam kitabnya beliau yang tadi, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, di situ disebutkan nama tempatnya itu Majidal ya, dengan adanya ya di situ. Dan mudah-mudahan ini adalah bentuk pemurnian ya, tashif, pemurnian. Kemudian ikhwah dan akhwat sekalian ya, tuwfiya Ibnu Katsir yaumal khamisi ya, tuwfiya Ibnu Katsir fi yaumil khamisi
Sitta wa isruna Sya'ban min sanah arba'ah wa sab'atu wa sab'in arba'ah wa sab'umi'ah wa arba'ah wa sab'in, ya bacanya sab'umi'ah wa arba'ah wa sab'in, atau dibalik bacanya itu kalau tulisan nomor ya tahun itu bisa dari belakang, bisa dari depan. Nah, kalau ribuan bisa. Nah, jadi kalau baca yang pertama itu misalnya dari depan itu sab'umi'ah wa arba'ah wa sab'in. Ya, jadi kalau puluhan itu akan diletakkan satuannya dulu yang dibaca ya. Kalau 774 ya jadi 700-nya dulu baru 4 dan 70 kayak gitu cara membacanya. Ya, jadi sab'umi'ah wa arba'ah wa sab'in. Sab'umi'ah wa arba'ah wa sab'in. Atau kita baca dari belakang. Kalau dari belakang ya sudah kita urutkan bacanya itu arba'ah wa sab'in wa sab'un wa sab'umi'ah. Ya, jadi berurutan kalau dari belakang 4 ditambah 70 ditambah 700 ya kayak gitu. Jadi arba'ah wa sab'un wa sab'umi'ah hijriyah. Naam. Wa kharajat bi Dimashq jumu'un wafiratun litashyi'i janazatihi wa dufina bi maqarris sufiyah kharij babin nasri min Dimashq hasba wasiyatihi rahimahullah. Ya, beliau ketika wafat ya, beliau wafat itu di hari Kamis tanggal 26 Sya'ban ya tahun 774 Hijriah. Dan ketika wafatnya beliau keluarlah ya orang yang sangat banyak ya, manusia yang sangat banyak di Dimashq atau Damaskus sekarang ya, Damaskus. Untuk apa? Untuk mengiringi jenazahnya, dan beliau dikuburkan di tempat Sufiyah, tempat namanya Sufiyah ya, yang berada di luar Babun Nasr ya. Babun Nasr kota Damaskus ya, di luarnya ada Babun Nasr. Nah, di luar Babun Nasr ada tempat namanya Sufiyah dari kota Damaskus, seperti wasiat beliau sendiri sebelum meninggal ya. Jadi beliau berwasiat ya, kalau meninggal saya dikuburkan di sini, itu nggak apa-apa, tidak masalah. Nah, jika ada seorang seperti itu, hanya tidak terlalu memberatkan ya. Kalau misalnya mewasiatkan seseorang yang meninggal di ya luar negeri sana jauh, kemudian minta dikuburkan di Indonesia, ya ini memberatkan. Kecuali kalau ongkos pengirimannya itu gratis, tidak mengapa. Tapi kalau meninggal di Mekah atau Madinah, itu lebih baik ya sudah dikubur di sana, jangan dibawa ke kampung halamannya. Nah, ya itu nama lahir dan wafatnya beliau. Jadi namanya tadi Abul Fida Ismail Umar bin Katsir ya, bin Katsir bin Dir al-Qurasyi, dari kabilah atau dari suku Haslanam. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah ya, dan beliau wafat pada hari Kamis tanggal 26 Sya'ban tahun 774 Hijriah, di kota Damaskus. Kemudian kita perlu juga mengetahui beberapa gurunya ya. Karena ya seorang dikatakan berilmu itu ketika mereka jelas gurunya. Ya, karena ya jika ada orang yang mengaku ya berilmu tapi gurunya tidak jelas, maka ya ini diragukan oleh para ulama. Ya, makanya setiap ulama yang menulis kitab itu mereka pasti mencantumkan nama guru-gurunya. Nah, termasuk diantaranya ya beliau sendiri rahimahullah, Ibnu Katsir, beliau mencantumkan nama guru-gurunya, dan tidak semuanya, tapi sudah
memberikan penjelasan yang cukup lah buat para pembacanya. Nah, kemudian ya nama guru beliau adalah pertama ya, darasal imamu Ibnu Katsirin ala aidil mi'at minasyuyukh. Nah, di sini disebutkan bahwa Imam Ibnu Katsir itu belajar terhadap tangan-tangan guru yang berjumlah ratusan. Mi'at itu dari kata mi'ah ya. Mi'ah itu kan 100. Kalau mi'at ratusan. Dari ratusan tangan-tangan guru, dari ratusan tangan-tangan syekhnya. Nah, tapi nggak mungkin kan, nggak mungkin kalau disebutkan semuanya, mungkin beberapa halaman hanya isinya nama-nama gurunya saja. Nah, tapi kita cukupkan beberapa diantaranya. Nah, nazkuru minhum ya, yang kami sebutkan diantaranya sebagiannya adalah 1. Al-Qasim ibn Muhammad al-Barzali, mu'arrikhus Syam, ya, tufiya sanah 739 Hijriyah. Nah, yang pertama adalah Al-Qasim bin Muhammad al-Barzali, seorang ahli sejarah Syam, ahli sejarah mu'arrikhus Syam, ahli sejarah dari kota Syam. Beliau kalau ada di kitab itu tulisan huruf ta dalam kurung itu artinya wafat atau tuwfiya. Ya, tuwfiya, wafat tahun 739 Hijriah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi, tuwfiya 744 Hijriah. Yang kedua namanya Syekh Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi yang wafat pada tahun 744 Hijriah. Kemudian ada juga guru beliau Wal-Hafidh Ibnul Qalansi tufiya 729 Hijriah. Ya, nama guru beliau juga tadi ada namanya Al-Hafidh Ibn Ibn Qalansi yang wafat tahun 729 Hijriah. Kemudian nama guru beliau juga wa Ibrahim bin Abdurrahman Al-Fazari. Ya, ada nama guru beliau yang bernama Ibrahim bin Abdurrahman Al-Fazari, tufiya ya sanah 729 Hijriah, yang wafat sama pada tahun 729 Hijriah juga. Kemudian ada juga Najmuddin Ibn Al-Asqalani. Namanya Najmuddin Ibn bin Al-Asqalani. Jadi bukan Ibnu Hajar ya, bukan Ibnu Hajar. Karena Asqalani itu nama tempat. Tapi yang paling terkenal seorang ulama dari situ ya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena karyanya beliau banyak dan dipakai oleh umat Islam, Nah, tapi ini adalah Najmuddin bin Al-Asqalani. Kemudian wabnu asy-Syekhna Syihabuddin Al-Hajjar. Ya. Ada juga Ibnu Syekhna Syihabuddin Al-Hajjar yang wafat pada 730 Hijriah. Kemudian Kamaluddin Ibnu Qadi Syuhbah wa Syekh Najmuddin Musa bin Ali bin Muhammad al-Jili summa ad-Dimashqi al-Ma'ruf ibni al-Basis, ya tufiya 716 Hijriah. Nah, yang berikutnya nama guru beliau ada Kamaluddin bin Qadi Syuhbah Nah, kemudian Syekh Najmuddin juga, nama Najmuddin ya nama aslinya ya Najmuddin Musa bin Ali bin Muhammad al-Jili, kemudian dari Dimashqi yang terkenal dengan Ibnu al-Basis, yang wafat pada tahun 716 Hijriah. Kemudian ya Wal-Hafidh Syamsuddin al-Zahabi. Nah,
Beliau punya guru yang terkenal juga, Imam Az-Zahabi ini, Al-Hafidz Syamsuddin Az-Zahabi. Jadi yang kita kenal ya, Syekh Az-Zahabi itu beliau. Ya, beliau wafat tahun ya 748 Hijriah. 748 Hijriah. Nah, dan Az-Zahabi ini punya banyak kitab juga. Nah, yang beliau tulis ya, kama akhadha anil Qasim ibnu Asakir wa ibnu Syairazi wa Ishaq al-Amidi wa ghairihim katsirun ya, sebagaimana beliau Ibnu Katsir ini pernah mengambil ilmu dari Qasim ibnu Asakir ya, kemudian juga dari Ibnu Syairazi ya, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i juga ya. Kemudian Ishaq ya, beliau juga ngambil ilmu dari Ishaq ya Al-Amidi ya, Ishaq Al-Amidi, dan mereka yang sangat banyak yang tidak disebutkan di sini. Jadi itu guru-gurunya Ibnu Katsir ya, atau Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Banyak ya, ratusan. Tapi yang disebutkan hanya beberapa saja. Nah, ya itu yang kedua tentang syuyukhuhu atau guru-guru dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian ya, musannafatuhu ya, atau karya-karya beliau ya, karya-karya beliau rahimahullahu taala. Nah, di sini al-mu'allafatul matbu'ah. Jadi karya-karya beliau ada yang sudah dicetak ya, sudah dibukukan oleh penerbit-penerbit. Ada juga yang tidak dibukukan, masih bentuknya file ya, atau masih tulisan asli ya, tulisan asli dari tangan. Nah, atau juga karya-karya beliau yang hilang. Jadi ada karya beliau yang sudah dibukukan, ada yang masih bentuknya file, ada yang hilang juga. Nah, yang dibukukan ya, yang karya-karya beliau yang sudah dibukukan ya, diantaranya yang pertama Tafsirul Qur'anil Azim, Tafsirul Qur'anil Karim ya, atau yang kita akan membahasnya insyaallah. Yang pertama Tafsir Al-Qur'anil Karim, atau terkenal dengan Tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Al-Qur'anil Karim atau Tafsir Al-Qur'anil Azim. Nah, Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua Al-Bidayah wan Nihayah, yang sudah kita tadi sempat singgung di depan ya. Jadi beliau punya kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah yang bercerita tentang pertama makhluk ya, pertama adanya makhluk sampai terakhir adanya, atau di mana makhluk itu berada. Nah, kemudian yang berikutnya kitab beliau yang ketiga ada Jami'ul Masanid was Sunan. Beliau juga mengarang kitab tentang hadis yang disebut Jami'ul Masanid was Sunan, atau kitab yang mencakup musnad atau sanad-sanad was Sunan dan sunan-sunan. Maksudnya sunan-sunan seperti yang dibukukan oleh para ahli hadis ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud dan sebagainya. Maksudnya seperti itu, sunan. Atau bisa juga diambil dari kata sunnah ya, sunan. Musnad ya, Jami' al-Masanid was Sunan itu kitab yang sudah dibukukan yang ketiga milik beliau. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ada Al-Ijtihadu fi Talabil Jihad. Ya, ada kitab beliau yang namanya Al-Ijtihad. Ya, ijtihad itu ya ijtihad ya. Ijtihad artinya ijtihad dalam meminta jihad. Ijtihad fi Talabil Jihad ya, artinya ijtihad dalam meminta jihad. Nah, kemudian buku beliau yang kelima ada Ikhtisar Ulumil Hadis. Ikhtisar Ulumil Hadis ya, atau bahasa kitanya itu ringkasan ilmu hadis. Ringkasan ilmu hadis. Nah, kemudian yang keenam buku beliau Ahaditsut Tauhid war Raddu 'ala Syirki. Ya, tentang hadis juga ya. Hadis-hadis tentang tauhid dan bantahan bantahan terhadap para pelaku syirik ya, para pelaku syirik. Nah, ini buku-buku beliau yang sudah dicetak atau dibukukan.
Ya, ada juga buku beliau yang masih bentuknya file atau mahtutot ya, masih tulisan-tulisan tangan tapi belum ada percetakannya. Nah, seperti Tabaqatus Syafi'iyah. Ya, Tabaqatus Syafi'iyah ini buku beliau yang apa namanya? Ya, berkisah tentang para ulama-ulama terutama dari mazhab Imam Syafi'i. Para ulama-ulama dibukukan oleh beliau yang namanya Tabaqatus Syafi'iyah ya, atau apa namanya, derajat-derajat atau marhalah derajat-derajat, tingkatan-tingkatan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian ada juga buku beliau atau kitab-kitab beliau yang mafkudah, yang hilang. Ya, hilang itu sebabnya banyak ya. Sebabnya banyak, bisa karena ya dimakan usia, kena rayap dan sebagainya. Bisa karena dibakar, karena ya dulu kan kita pernah dengar ada ada orang-orang Tartar atau Tatar ya, atau orang-orang Mongol itu pernah nyerang negeri Islam yang berada di Baghdad dan sekitarnya, dan mereka sangat kejam sampai menumpahkan banyak sekali darah kaum muslimin, kemudian juga membakar buku-buku yang ada di perpustakaan. Bisa jadi ini juga penyebab hilangnya buku beliau, karena dibakar oleh para musuh ya, oleh para musuh ketika mereka masuk ke wilayah Islam. Nah, kemudian beliau ya, buku-buku beliau yang terdeteksi tapi nggak ada wujudnya, yaitu salah satunya adalah At-Takmil fi Ma'rifatis Thiqati wad Du'afa'i wal Majahil. Ya, At-Takmil fi Ma'rifatis Thiqati wad Du'afa'i wal Majahil. Ya, jadi kitab beliau tentang orang-orang ya, dalam hadis juga, dalam ilmu hadis, tentang orang-orang yang lemah, orang-orang yang kuat, dan orang-orang yang majhul. Ya, perawi-perawi yang lemah, perawi-perawi yang kuat, perawi-perawi yang majhul. Ya, jadi ini berbicara tentang perawi hadis. Nah, kemudian Al-Kawkabud Darari fit Tarikh. Ya, ini bercerita tentang tarikh. Kitab beliau bercerita tentang tarikh. Nah, kemudian Siratus Syaikhaini. Ya, kemudian beliau juga mengarang kitab tentang ya perjalanan atau sirah dua Syaikhaini. Syaikhaini maksudnya adalah guru beliau ya. Ya, atau bisa juga kepada guru beliau ya. Beliau mencantumkan Syaikhaini. Nah, kemudian Al-Wadih An-Nafis fi Manaqibil Imam Muhammad bin Idris. Al-Wadihun Nafis fi Manaqibil Imam Muhammad bin Idris. Ya, kitab beliau ini juga menjelaskan tentang penjelasan yang berharga tentang keutamaan seorang Imam Muhammad bin Idris. Imam Muhammad bin Idris itu siapa? Imam Muhammad bin Idris itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau nulis tentang kitab yang berisi tentang biografi Imam Syafi'i. Nah, kemudian juga kitab lainnya, Kitabul Ahkam. Ya, ini tentang hukum-hukum ya, tentang hukum-hukum. Kemudian kitab Syarh Sahih Al-Bukhari. Beliau ternyata memiliki kitab Syarah Sahih Bukhari tapi hilang, tapi tidak ditemukan. Ya. Kemudian beliau juga memiliki kitab Takhrij Ahadithi Adillatit Tanbih fi Furu'i Syafi'iyah wa ghairiha. Ya, beliau juga punya kitab Takhrij. Takhrij itu beliau mengeluarkan hadis-hadis, dalil-dalil tentang ya mengingatkan ya fi furu'i Syafi'iyah, masalah-masalah furu' dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, beliau memiliki kitab itu. Tapi kitab-kitab yang terakhir ini
diinfokan, belum ada wujudnya. Ya, kok bisa ditulis? Kenapa bisa ditulis? Karena beliau kan punya kitab lain. Bisa jadi beliau menulis di kitab-kitab itu tentang karya-karya beliau yang sudah ditulis. Tapi sampai ke kitanya ada yang sudah dibukukan, ada yang belum dibukukan karena hilang dan sebagainya. Nah, baik, itu yang bisa kita pelajari tentang biografi seorang Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, kemudian ya, kita di sini nanti akan belajar tentang juz 29 dan ini adalah ya anak tuliskan tentang daftar isi ya, daftar isi yang ada di juz 29. Jadi ikhwah dan akhwat bisa merujuk ke sini ya, ke halaman ini jika misalnya kita sedang ya pertemuan ini membahas ya surat Al-Mulk ayat ke-12 sampai 15. Berarti nanti para ikhwah dan akhwat bisa langsung ya menuju ke halaman 4, dari juz 29 ini. Nah, ya, atau ketika misalnya suatu saat kita belajar surat Al-Qalam ayat 42 sampai 47, berarti silakan bisa menuju ke halaman 9, 19 dan seterusnya. Ya, itu insya Allah yang akan kita pelajari di kitab atau di tafsir juz ke-29 ini dari kitab Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Yaitu beberapa mukadimah baik dari makna tafsir, kemudian dari biografi penulis ya dari Ibnu Katsir ini, juga tentang metode atau buku ya atau kitab yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, silakan para ikhwan dan akhwat bisa tasawuf itu membuka-buka ya secara cepat tentang ini ya tentang tafsirnya. Jadi seperti yang misalnya kita singgung ya di tafsir suratul Mulk, tafsir tentang surat Al-Mulk ya. Nah, jadi ya di sini itu qala al-Imam Ahmad haddatsana Hajjaj ibn Muhammad Ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abbas al-Jusami an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, ini sebagai sebagai ya, permulaan saja ya. Jadi ini menjelaskan pertama kali tentang hadis-hadis yang menjelaskan surat Al-Mulk atau tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Jadi hadisnya ternyata para ikhwah sekalian ada yang hasan ya, ada yang ya hasan itu yang masuk ke dalam sahih ya. Terus ada yang dhaif, bahkan di sini nanti kalau ikhwah dan akhwat ya sudah membaca ini di sini ini di riwayat yang ada di paragraf kedua itu Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan qultu wa hadza hadisun munkar. Ya, kata beliau sendiri, karena beliau kan selain ahli tafsir juga beliau banyak menulis tentang hadis ya, tentang hadis. Nah, makanya beliau katakan di paragraf kedua ini hadisnya mungkar, kata beliau. Mungkar itu ya dhaif ya. Bahkan bukan cuma dhaif, tapi dhaifnya hampir ke sebutan maudhu, palsu ya. Dhaif itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang dhaif jiddan, mungkar, ada yang maudhu ya atau hadis palsu. Nah, di paragraf kedua ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari bahwa qultu ya, hadis ini adalah hadis yang mungkar. Nah, jadi ketika kita mendengar tentang keutamaan surat Al-Mulk ya perlu perhatian
ikhwas sekalian ya dan akhwat perlu perhatian ya, jangan sampai kita hadis yang seperti ini nih mungkar ya, mungkar jiddan ya, mungkar jiddan ya, kata Ibnu Katsir hadisnya sangat mungkar sekali. Mungkar itu ya sesuatu yang tidak sahih, mungkar sekali, tidak sahih sekali. Nah, jangan sampai hadis yang seperti ini dijadikan dalil, dijadikan hujah buat kita untuk mengamalkan membaca surat Al-Mulk misalnya. Ya, jangan sampai kita pakai yang hadis-hadis hasan, sahih kalau ada. Kalau tidak ada ya udah kita ambil secara umumnya membaca Al-Qur'an itu berpahala setiap hurufnya, berpahala setiap hurufnya. Tapi kita belum bahas hanya tadi ya. Tadi di awal dari riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau bersabda sesungguhnya satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat itu bisa memberikan syafaat kepada pelakunya sampai diampuni oleh Allah untuknya. Nah, surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Nah, ya, kemudian ya kalau ini hadis yang pertama tadi ya diriwayatkan oleh Al-Sunan Arba'ah. Ya, jadi sunan yang terkenal dalam ilmu hadis yang ya sunan itu ada 4. Pertama Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan satu lagi An-Nasa'i. Ada 4 ya. Ada 4. Maksudnya ini Ahlus Sunan Al-Arba'ah ya, ada 4 ya Ahlus Sunan atau penulis sunan tadi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Maksudnya itu ya. Nah, kemudian Imam At-Tirmidzi berkata ya hadisnya hasan. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan dalam tarikhnya dalam terjemah atau biografi Ahmad bin Nasr bin Ziyad bin Abi Abdullah Al-Qurasyi An-Naisaburi Al-Muqri Az-Zahid Al-Faqih ahadits thiqat alladziina rawa anhum Al-Bukhari wa Muslim lakin fi ghairi sahihainnya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Asakir itu dalam kitab tarikhnya beliau ketika membahas tentang terjemahnya seorang Ahmad bin Nasir bin Ziyad Abi Abdullah, dan ini ya namanya panjang sekali ya, dan An-Nasir ini ya Nasr bin Ziyad Abi Abdullah ini salah satu orang yang diambil hadisnya dari Imam Bukhari dan Muslim, tapi tidak dimasukkan ke dalam kitab Sahihain, sahihnya beliau Imam Bukhari dan Muslim, hanya dicantumkan di kitab lain karena kitab Bukhari Muslim juga bukan cuma kitab sahih saja, ada kitab-kitab yang lain. Kalau Imam Bukhari misalnya ada kitab Adabul Mufrad ya, Al-Adabul Mufrad dan selainnya. Imam Muslim juga bukan cuma kitab Sahih Muslim saja tapi ada kitab lainnya. Nah, ya beliau dicantumkan dalam kitabnya tapi bukan dalam kitab Sahihainnya. Nah, wallahu taala a'lam. Baik ikhwah dan akhwat, mungkin pertemuan yang perdana ini ana cukupkan dengan beberapa maklumat mukadimah serta makna tafsir itu sendiri ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya jika ada yang belum tahu atau belum jelas bisa dipertanyakan ya, atau lewat grup bisa ditanyakan. Nah, baik ya. Fadol mungkin ada yang mau bertanya, satu pertanyaan saja. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa diajukan atau bisa dituliskan di grup. Nah, Bismillah Ustaz. Kalau untuk Kitabul penulisnya siapa ya? Ana lupa Ustaz. Nah, saya. Itu Imam Asy-Syafi'i. Nah. Ya, penulisnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, tadi yang disebutkan Muhammad bin Idris ya, Imam Asy-Syafi'i. Jadi kitab adalah kitab karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, baik. Ya, jadi afwan. Jadi banyak ya kitab-kitab kadang kita tertukar kadang kita hafalnya orang lain ya. Misalnya
kitabnya Imam Bukhari atau bukan, tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, baik ya, mungkin itu yang bisa dijelaskan ya. Untuk ikhwah dan akhwat yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya seputar materi, ya bisa dituliskan di grup saja. Nah, jadi atau bisa ke admin ya, nanti bisa disampaikan ke anak insya Allah. Nah, baik, barakallahu fikum. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, ikhwah dan akhwat semuanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mempelajari tafsir Al-Quran ya, karena itu adalah salah satu yang terbaik, salah satu ilmu yang sangat ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri kan tadi sudah menjelaskan ya, afala yatadabbaruna Al-Quran. Nah, dengan niat itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan dalam belajar ini. Dan jika ada yang yang udzur syar'i, insya Allah bisa menonton ya rekamannya dari admin insya Allah. Nah, dan jangan lupa kita ada soal setiap pekannya, maka persiapkan insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ana cukupkan pertemuan sore ini, ikhwah dan akhwat sekalian. Ya, mari kita sama-sama akhiri ya, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, syukran, jazakumullah khairan ikhwah dan akhwat. Ana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan.